Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Hari ini Fitria sedang bersama Ayah, dan kali ini kita akan bertanya-tanya tentang buku Ayah yang baru diterbitkan, yaitu Tuhan Kita Sama. Ya, sebenarnya apa motivasi menulis buku Tuhan Kita Sama? Motivasi ayah menulis buku Tuhan Kita Sama ini, ayah itu pelupa, dan ayah pengen mendokumentasikan kisah perjalanan ayah ini untuk anak cucu, buat kamu, buat cucu ayah kelak. Dan ayah pengen membuat jalan tengah. Selama ini banyak orang mendiskusikan tentang Tuhan, ujung-ujungnya bermusuhan, ujung-ujungnya saling benci. Saya berharap ketika orang mendiskusikan tentang Tuhan, di dunia ini itu cuma satu, Tuhan semesta alam. Itu cuma satu. Konsepsinya pun sama, konsepsinya adalah tentang cinta kasih. Namun persepsi setiap peradaban, setiap agama berbeda-beda. Orang menyebut nama Tuhan dengan nama yang berbeda-beda. Di Islam saja ada 99. Jadi kita pengen dengan membaca buku ini, kita bisa hidup rukun walaupun latar belakang kita berbeda. Kalau Tuhan kita sama, lalu kenapa ada agama-agama yang berbeda-beda? Sebenarnya agama itu apa sih? Kenapa Ayah lebih mendukung hobiku daripada belajar agama dan kitab suci? Ini menarik, Kak. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, artinya agama kacau. Dalam bahasa Jawa, agama itu adalah ageman atau baju. Ketika kita lahir, bahkan semua manusia, semua di dunia ini, ketika lahir, kita nggak bawa apa-apa. Kita hanya membawa 4 unsur. Unsur tanah, api, air, dan udara. Semua sama. Jadi, ibarat handphone, pengaturan pabriknya semua sama. Namun, setiap negara, setiap wilayah, setiap agama punya aturan masing-masing. Kenapa ayah lebih mendukung hobi daripada belajar agama-agama? Agama dan kitab suci itu sangat tinggi. Wahyu ilahi. Namun perlu disadari bahwa kitab suci itu ayat-ayatnya ibarat sayuran. Itu yang harus dimasak dulu, baru bisa kita makan. Nggak bisa kita telan mentah-mentah. Jadi ayah khawatir nanti kamu belajar agama dan kitab suci secara mendalam seperti ayah dulu, akan menjadi orang yang intoleran dan radikal. Seusia kamu, itu usia bermain. Makanya ayah lebih banyak mendukung hobi kakak. Sepatu roda, mendukung nari, skateboard, mendukung futsal, mendukung bermain game. Semasa kecil, belajar ilmu yang banyak. Kenapa ayah tidak seperti teman-teman yang lain harus menghafal kitab suci? Nabi Adam pertama diperintahkan oleh Tuhan itu untuk belajar tentang nama-nama. Makanya ya yang saya ajarkan ke kakak itu tentang bagaimana nama-nama Tuhan. Tuhan itu identik dengan kasih sayangnya, Rahman dan Rahimnya.
belajar tentang ayat-ayat di alam semesta, tentang pohon. Di dalam pohon itu ada akar, ada batang, ada buah. Jadi kalau kita pengen mencapai surga, kita lihat saja pohon. Pohon mangga misalnya. Akarnya bagus, batangnya kita rawat, buahnya akan panen berkali-kali. Itu janji Tuhan. Kenapa? Kalau kita nanam satu kebaikan, faktanya sudah jelas. Panen berkali-kali. Tapi harus dirawat akarnya yang bagus. Apa? Akar itu tentang keimanan kita. Tentang kepercayaan kita kepada Tuhan tadi. Kembali, Tuhan itu sama, Tuhan kita satu. Amalnya, ya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi bukan orang yang rajin ibadah, pasti surga, enggak. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk sesama. Jadi kalau kita sudah menanam pohon, akarnya bagus, batangnya kita rawat. Terus tentang 7 lapis langit, yang itu bukan hanya langit yang kita lihat, tapi sebuah kiasan bahwa itu derajat kita tentang kedekatan dan kejauhan dengan Tuhan. Jadi bukan ayah nggak pengen kamu menjadi ahli agama. Agama itu sangat tinggi, itu wahyu ilahi. Dan seharusnya memang yang bisa menafsirkan agama itu adalah memang orang-orang yang memang benar-benar sesuai dengan tafsirnya. Kalau mau jujur, hari ini kita itu penganut tafsir-tafsir. Di Islam sendiri, setelah Nabi Muhammad meninggal, tauladan kita meninggal, itu sudah terjadi perpecahan antara kerabat, antara sahabat. Yang baik kita tiru, tapi yang jelek mari kita tinggalkan. Nggak ada orang yang dijamin sama surga setelah para nabi-nabi. Para nabi-nabi dan rasul itu orang yang memang sudah menyatu dengan Tuhannya, sudah meninggalkan nafsu-nafsu dunia, sehingga ketika dia sudah mengosongkan nafsu-nafsu dunia, maka Tuhanlah hadir dalam realitas kehidupan kita. Jadi kalau udah bilang, ini keturunanku pasti masuk surga, istri Nabi saja, sama anak Nabi aja masuk neraka. Artinya tidak jaminan. Yang masuk surga dijamin adalah orang yang bertakwa. Jadi, duniamu, dunia kakak ini dunia main. Dan tugas ayah itu sebenarnya bukan mendidik, karena setiap manusia lahir di dunia ini sudah seperti benih. Pengaturan pabriknya, setelannya, masing-masing punya peran. Tugas ayah itu seperti seorang petani ketika sudah benih, tugasnya menyirami, memupuk supaya kamu besar, bisa menjadi orang yang bermanfaat. Jadi belajar alam, belajar di semesta ini, juga belajar tentang ketuhanan yang lebih menarik. Karena kalau belajar kitab suci, kita salah mentafsirkan. Banyak ayah temuin, anak nggak mau berteman dengan sahabat yang beda agama. Gara-gara kitab suci, mengkafirkan, menyalahkan. Jadi, ayah nggak pengen seperti itu. Ayah pengen kamu bergaul dengan siapa saja. Dengan bergaul dengan siapa saja, nanti banyak ilmu, banyak relasi. Ayah pengen kamu menjadi orang yang bermanfaat, bukan orang yang hebat. Ayah itu nggak bisa nemenin kamu selamanya. Ketika ayah, mama yang sudah nggak ada, kamu penerus ayah. Dan semoga kamu bisa menjadi anak yang membanggakan ayah, membanggakan sekolah, membanggakan Indonesia. Jangan sampai malah menjadi manusia yang intoleran. Pokoknya seperti ayah dulu. Merasa paling benar, yang lain salah. Merasa dapat surga, yang lain neraka. Akan menjadi panitia seleksi masuk surga. Hidup ini cuma sebentar. Mari kita isi, mari kita kampanyekan tentang perdamaian. Dalam Pancasila sudah dijelaskan bahwa sila pertama itu tentang ketuhanan. Jadi belajar agama jangan belajar formal, ritual,
Jangan belajar sare adu, tapi belajar ma'rifat, mengenal Tuhan, nama-nama Tuhan. Supaya kita bisa memanusiakan manusia. Jadi kalau kita sudah dapat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bonusnya sila kedua, kita bisa memanusiakan manusia. Tapi kalau sila pertama nggak kita dapatkan, oh Tuhan kita berbeda, dia masuk neraka, kita surga. Itu dapatnya bukan kemanusiaan, tapi intoleransi. Masih menjadi panitia seleksi masuk surga. Tapi kalau kita sudah menyadari kita diciptakan oleh Tuhan yang sama, tugas kita, mari fastabiqul khairat, berbeda-beda sarana kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kita akan mendapatkan bonus kedua, kemanusiaan yang adil. Adil terhadap diri kita dan orang lain, dan berakhlak, punya akhlak. Kalau sudah dapat sila kedua, bonusnya sila ketiga. Kita bisa bersatu, bisa duduk bersama, apapun sukunya, apapun agamanya, kita bisa duduk bersama. Ada masalah, ada sila keempat. Jadi, kita dapatkan sila keempat, bonusnya sila kelima. Sampai dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensi beragama adalah menghadirkan Tuhan dalam realitas kehidupan. Tuhan itu nggak jauh. Tuhan itu dekat, akan dekat dengan urat leher. Jadi dalam buku ini ada Tuhan dalam kesedihan, Tuhan dalam kesenangan. Jangan sampai seperti ayah dulu, beragama tapi nggak bertuhan. Jadi kakak sekarang belajar yang rajin. Berteman dengan siapa saja, supaya kita bisa hidup rukun, aman, dan damai. Walaupun latar belakang kita berbeda. Demikian diskusi Fitria dan Ayah hari ini. Semoga bermanfaat ya. Bila ada salah kata dan hilaf, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.